Udah mulai, Bi? Penyusunan ayat dan surat dalam Al-Quran berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW. Jadi tata letak dan urutan ayat dan juga surat itu bukan hawa nafsu Rasulullah. Jadi bukan Rasulullah sendiri yang punya ide ya. Jadi itu adalah wahyu dari Allah, berdasarkan wahyu dari Allah. Dan terkadang malaikat Jibril ketika menyampaikan wahyu memberitahu bahwa ini adalah surat ini setelah ayat ini, nah begitu diberitahu. Maka ketika ayat-ayat Al-Quran tersebut diturunkan kepada Rasulullah, itu sudah diketahui ini ayat ini surat apa, itu sudah diketahui. Nah, tinggal kemudian disatukan oleh para sahabat. Bagaimana media penulisan Al-Quran? Nah, saat itu Al-Quran yang dihafal ditulis dalam beberapa media, diantaranya adalah tulang belulang, ada batu, pelepah kurma, kulit hewan, lembaran-lembaran kayu yang tipis itu dipakai untuk menulis. Jadi belum ada kertas rapi seperti buku yang kita miliki ini. Bagaimana kemudian sepeninggal Rasulullah SAW, jadi naskah-naskah Al-Quran, nas-nas Al-Quran masih terpencar di berbagai media tadi. Nah, kemudian bagaimana kodifikasi Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Nah, saat itu terjadi perang Yamamah. Nah, perang Yamamah itu terjadi karena banyaknya sahabat yang murtad setelah Rasulullah wafat, keluar dari agama Islam. Akhirnya diperangi oleh Khalifah Abu Bakar. Nah, di sana terbunuhlah 700 sahabat. 700 sahabat gugur syahid, dan 70 diantaranya adalah para penghafal Al-Quran. Kemudian kegelisahan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab merasa khawatir gitu. Ketika dalam perang Yamamah terbunuh 70 penghafal Al-Quran, beliau khawatir jika Al-Quran tidak dijaga, tidak disatukan gitu, karena sekarang ini kan masih terpencar dalam berbagai media, nggak beradaannya terpisah-pisah. Kalau nggak disatukan, dikumpulkan, ditertibkan, khawatirnya kan tersimpannya di hafalan ya. Khawatirnya karena yang menghafalkan itu tidak selamanya hidup. Nah, terus kalau yang menghafal itu wafat, lantas kondisi Al-Quran bagaimana? Bagaimana kondisi umat seterusnya selanjutnya? Apakah Al-Quran kemudian dibiarkan hilang begitu saja dengan hilangnya para penghafal Al-Quran gitu? Jadi kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang terpencar-pencar di berbagai media tadi menjadi satu mushaf. Ini Khalifah Abu Bakar merasa ragu ketika mendengar usulan Sayyidina Umar. Ragu beliau, dibuka enggak ya gitu, dikerjakan enggak ya.
Namun pada akhirnya Khalifah Abu Bakar tetap menerima usul Sayyidina Umar setelah Sayyidina Umar terus mendesak, memberikan pandangan-pandangan, dan alhamdulillah Allah memberikan ilham kepada Khalifah Abu Bakar, mengetuk hatinya supaya bisa menerima usulan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, kemudian beliau menunjuk Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan naskah Al-Quran dan kemudian dituliskan dalam satu mushaf. Apa kata Zaid bin Thabit? Wallahi, dibaca. Demi Allah, seandainya mereka menimpakan, membebankan kepadaku, memerintahkan aku untuk memindahkan gunung dari tempatnya, itu tidaklah begitu berat bagi saya daripada diperintah untuk mengumpulkan Al-Quran. Lebih baik disuruh pindah gunung daripada mengumpulkan Al-Quran. Kenapa? Karena mengumpulkan Al-Quran itu adalah amanah yang sangat besar, tanggung jawabnya besar. Karena Al-Quran itu adalah kitab suci, pedoman hidup umat Islam gitu. Dan Al-Quran adalah mukjizat, bukan sembarang tulisan. Metode validasi naskah Al-Quran. Jadi ketika sahabat Zaid bin Thabit ini ditugaskan untuk mengumpulkan Al-Quran, apa yang beliau gunakan untuk memvalidasi atau menjaga bahwa memang betul-betul yang didapat tersebut betul-betul valid, betul-betul ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah, bukan hadis atau bukan karangan-karangan orang. Bagaimana cara mengeceknya gitu, mengecek kebenarannya gitu, maksudnya validasi ya. Yang pertama caranya adalah dengan tulisan dan lisan. Tulisan dan lisan dari dua orang saksi. Jadi Zaid bin Thabit meminta tulisan yang ditulis sahabat. Kemudian tulisan itu dicocokkan dengan hafalan sahabat. Benar nggak tulisan ini